perempuan itu lebih panjang, setuju ya, daripada laki-laki ya. Itu kurang lebih sekitar 78 tahun perempuan. Nah, dan rata-rata menopause itu di usia 50-an tahun ya. Artinya sepertiga dari masa hidup perempuan itu akan dihabiskan dalam waktu post menopause gitu, atau pasca menopause ya. Sehingga ini menjadi penting ya. Mengapa? Karena setelah menopause itu akan banyak sekali permasalahan yang muncul ya, entah itu cardiovascular disease, lalu osteoporosis, dan juga genitourinary syndrome atau GSM. Nah, per definisi apa yang disebut menopause ini supaya persepsi kita sama ya, jadi nomenklaturnya sama. Nah, yang disebut sebagai natural, menopause yang natural adalah ketika sudah terjadi hentinya menstruasi ya, itu selama 12 bulan ya, jadi 12 bulan amenorrhea ya, itu kita sebut sebagai natural menopause. Dan secara natural itu setelah 45 tahun ya, karena ini nanti akan menjadi batasan pada saat kita akan melakukan screening atau diagnostik. Dan apa yang terjadi setelah itu adalah terjadi hipoestrogenemia ya, dan FSH-nya juga akan meningkat, dan ini menjadi salah satu tools untuk pemeriksaan bagaimana kita menentukan bahwa pasien atau perempuan tersebut sudah masuk ke dalam tahap menopause. Yang kedua adalah perimenopause. Nah, ini yang suka terabaikan ya. Perimenopause ini sebelum menopause ya, tapi masih dalam tahap tahun-tahun reproduktif ya. Tetapi biasanya ditandai dengan siklus mense yang menjadi mulai irregular, lalu ada perubahan hormon-hormon endokrin, dan muncul gejala hot flash ya. Hot flash itu sudah muncul sebetulnya di perimenopause ini. Dan yang ketiga, inilah yang disebut sebagai early menopause. Kalau misalnya terjadi di 40 sampai 45 tahun, atau kalau terjadinya kurang dari 40 tahun, maaf saya koreksi, kurang dari 40 tahun, itu disebut sebagai primary ovarian insufficiency atau failure. Dan yang menjadi masalah adalah kalau misalnya sudah terjadi lebih awal ya, di bawah umur 45 atau bahkan di bawah umur 40 tahun, itu risiko CVD, lalu risiko osteoporosis, dan fungsi kognitifnya akan menurun. Jadi hipoestrogennya terjadi lebih awal. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, sekilas kita bahas dulu fisiologi dari hipotalamus dan pituitary axis ya, dari sistem reproduksi ini. Kita tahu bahwa hipotalamus akan menghasilkan gonadotropin releasing hormone yang akan merangsang pituitary untuk menghasilkan FSH dan LH, yang nantinya dia akan merangsang kerja di ovari untuk menghasilkan estrogen dan juga progesteron. Dan ini berperan di siklus menstruasi ini. Karena pada dasarnya wanita itu memiliki primordial follicle yang sangat-sangat banyak ya, pada usia reproduktif itu di atas 300.000 biasanya. Nah, nantinya dia akan terangsang oleh hormon FSH dan LH ini, dan seperti kalau analoginya seperti sperma. Jadi sekali keluarnya itu sperma itu banyak, tapi hanya satu yang nanti akan ovarium. Begitu juga untuk primordial follicle ini itu banyak sekali dikeluarkan, tetapi yang betul-betul berkembang itu hanya satu gitu. Nanti dia akan berkembang satu ini, dia akan mengeluarkan estrogen dan inhibin B ya, yang sangat meningkat, dan nanti dia akan kenapa dia meningkat, inhibin B ini nanti dia akan menghambat FSH. Tujuannya adalah supaya FSH-nya tidak terlalu banyak dan tidak semua follicle primordial ini terstimulasi gitu. Jadi cukup satu ya. Nah, satu ini nanti dia akan semakin besar, nanti dia akan menghasilkan estrogen yang sangat-sangat meningkat ya. Tetapi menariknya di sini adalah ketika estrogennya meningkat, FSH-nya juga ikut meningkat gitu ya. Itu yang menarik ya dari hormon si estrogen ini ya. Pada satu titik estrogen harusnya bisa menjadi inhibitor ya, atau feedback negatif, tetapi ketika dia sangat tinggi justru dia akan menstimulasi si FSH ini, dia akan semakin meningkat lagi gitu ya. Itulah mengapa mungkin ya ada perbedaan seperti ini, jadi wanita tuh sulit dimengerti. Nah, nanti setelah meningkat ya, LH yang meningkat ini akan istilahnya apa ya, memicu terjadi ovulasi ya. Ovulasi lalu masuk fase luteal, baru disinilah LH,
estrogennya dia akan menurun, tapi progesteron akan meningkat dan masuk siklus menstruasi seperti itu berputar, ya. Nah, apa pentingnya dari hormon estrogen yang tadi meningkat? Ya, ternyata secara fisiologis estrogen ini memiliki banyak fungsi, ya. Baik di jantung, ya, dia bisa fungsinya protektif, ya, di pembuluh darah, lalu di tulang, ya, dia akan meregulasi pertumbuhan tulang untuk menghambat kerja dari osteoklas, lalu di jaringan lemak, ya, mempengaruhi dari adipogenesis dan lain-lain. Sehingga tidak hanya untuk berperan di siklus menstruasi saja, ya, tetapi juga secara fisiologis, metabolik, tulang dia ternyata banyak perannya. Nah, ini tadi saya katakan, jadi pada usia yang reproduktif, ini jumlah primordial folikelnya itu sangat banyak, ya, di atas 100.000. Nah, ketika dia masuk fase perimenopause, si primordial folikelnya ini sudah mulai berkurang. Implikasinya secara patofisiologi adalah ketika primordial folikelnya semakin sedikit, maka estrogen yang dihasilkan itu tidak terlalu banyak, ya, sehingga tidak ada hal yang menghambat si FSH. Nah, yang jadi masalah adalah ketika FSH-nya masih terlalu banyak, ya, dengan primordial folikelnya juga yang banyak yang masih bisa distimulasi, maka di sini mulai siklus menstruasi menjadi tidak teratur. Yang harus cuma satu, yang betul-betul matang, menjadi lebih dari satu, ya. Jadi siklusnya berubah, memendek atau memanjang seperti itu. Nah, itu salah satu tanda dari perimenopause. Baru setelah itu akan masuk ke dalam fase postmenopause, ya. Jadi kurang dari 100 biasanya, ya, sisa si primordial folikelnya. Nah, apa yang terjadi pada saat menopause, ya? Seperti tadi sekilas sudah saya sebutkan bahwa ada folikel-folikel yang sudah close di sini, ya, maka akan ada penurunan dari tentu saja si massa atau fungsi dari si folikel ovariumnya, lalu penurunan dari hormon-hormon seperti AMH, inhibin B, ya, dan hormon estrogennya juga akan sangat fluktuatif yang nantinya akan berujung ke penurunan atau hipoestrogenemia. Dan patofisiologinya, gejala-gejala yang muncul akibat hipoestrogen ini bermacam-macam, ya. Tetapi yang paling khas adalah yang paling kiri ini, ya, yaitu hot flash. Kenapa bisa terjadi hot flash? Estradiolnya dia akan membuat fase motor atau sistem saraf pusatnya menjadi tidak stabil. Dia akan mempengaruhi bagaimana tubuh kita akan berespon terhadap pengaturan suhu tubuh, ya, sehingga akan terjadi hot flash, ya, jadi seperti panas, ya. Nanti gejala kita singgung di belakang, ya. Dan itu juga akan mengganggu kualitas hidup dari pasien. Lalu ke mukosa dari urogenital ini juga akan membuat dinding vagina akan menjadi lebih lemah. Lalu pH dari vagina juga akan menjadi lebih tinggi, sehingga akan membuat vagina akan menjadi lebih kering dan akan mengganggu aktivitas seksual dan juga rentan untuk terjadinya infeksi. Lalu dari sistem kardiovaskular, ketika sudah terjadi hipoestrogen itu akan menjadi perubahan dari profil lipidnya. Yang khas adalah LDL-nya biasanya dia akan meningkat, ya. Dan tentu saja dia akan meningkatkan risiko dari aterosklerosis. Terakhir dari tulang yang tadinya estrogen ini berfungsi untuk apoptosis dari osteoklas, dan ini tidak terjadi, sehingga aktivitas osteoklasnya dia akan meningkat, ya. Maka akan terjadi risiko osteoporosis yang lebih besar. Nah, manifestasi klinisnya itu biasanya sudah dimulai dari perimenopause, dan perimenopause ini itu sudah dimulai biasanya 4 tahun sebelum yang kita sebut sebagai final menstrual period, ya, atau FMP. Yang tadi kita sebut di awal bahwa sudah terjadi amenorrhea selama 1 tahun atau 12 bulan, itu yang kita sebut sebagai FMP. Nah, gejala-gejala perimenopause ini seperti irregular, ya, si siklus menstruasinya, terus ada fluktuasi dari hormonnya, lalu terjadi hot flash. Hot flash ini sudah terjadi, biasanya di 80%, ya, 80% wanita yang perimenopause ada hot flash. Tetapi sayangnya hanya 20-30% yang datang ke fasilitas kesehatan untuk katakanlah berobat, ya. Lalu sudah ada gangguan tidur, mungkin ada perubahan mood dan ada vaginal dryness. Mengapa ini penting? Karena
ketika sudah masuk ke dalam fase perimenopause, perubahan lipid dan juga perubahan dari metabolisme tulang itu sudah mulai terjadi. Jadi bukan pada saat menopause ke sana gitu ya, tetapi dari perimenopause itu ternyata sudah terjadi ya. Dan kalau pasien kita datang dengan gejala seperti ini, contohnya hot flash gitu ya, berarti dia sudah ada fluktuatif atau ya sudah mulai ke hipoestrogen gitu, dan mungkin menjadi indikasi bagi kita untuk memberikan menopausal hormon terapi. Nah, ada klasifikasi yang disebut sebagai STRO, yaitu Stage of Reproductive Aging Workshop. Sebetulnya ini konteksnya penelitian, tetapi akhirnya bisa digunakan juga untuk menilai manifestasi klinis sudah di tahap mana pasien kita. Ya. Nah, kenapa disebut ada plus 10? Karena ini ada 10 stage di sini, ya. Dengan yang stage yang 0 itu adalah yang FMP tadi, ya, final menstrual period. Nah, kita lihat dimulai itu sebetulnya mulai dari late reproductive stage, ya, ketika si primordial follicle-nya sudah mulai menurun, ya. Di sini serum inhibin B sudah menurun dan FSH-nya fluktuatif sebetulnya, tapi cenderung meningkat. Dan estradiolnya masih preserve, ya, masih ada. Tapi kita bisa lihat di sini, ya, pada ini perbedaan antara yang kuning ini adalah grafik ada wanita yang lebih tua, yang birunya lebih muda. Kita bisa lihat ini BB-nya, ya, pada yang tua itu sudah mulai menurun, ya, sehingga biasanya juga sudah mulai lebih meningkat. Ya, ini tanda-tanda sudah mulai primordial follicle menurun, sehingga sudah mulai terjadi ke arah hipoestrogen, ya, walaupun estradiolnya kalau pada late reproductive stage ini dia masih preserve. Nah, yang kedua adalah ini dimulainya adalah transisi menopause, ya, atau kita sebut perimenopause itu di fasenya ini, ya. Nah, ini ada yang kita sebut sebagai early transition, ya. Jadi pada fase ini sudah ada perubahan intermenstrual intervalnya, ya, sekitar lebih dari 7 hari, entah itu memanjang atau memendek, gitu, ya. Nah, ketika sudah masuk late transition, itu biasanya sudah mulai ada episode amenorrhea, ya. Mungkin ada siklus-siklus yang skip atau terlewat, ya. Untuk siklus yang anovulcannya sudah mulai meningkat, dan ini sudah menjadi tanda-tanda, ya, ini akan masuk ke dalam final menstrual period, ya. Kalau sudah terjadi kurang lebih 1 sampai 3 tahun, ya. Kalau kita lihat tadi ya paling lama 4 tahun, tapi kurang lebih antara 1 sampai 3 tahun. Karena kita sudah bisa mulai memprediksi, ya, dalam waktu berapa tahun mungkin pasien ini akan masuk ke dalam FMP atau final menstrual period. Nah, FSH dan estradiol dia berfluktuasi, dengan AMH-nya dia mulai menurun, dan mungkin kalau bisa dilakukan USG transvaginal, folikel-folikel antra-ovarian yang menunjukkan adanya primordial follicle itu dia sudah menurun, ya, dari pemeriksaan USG-nya. Nah, terakhir baru pasien itu akan masuk ke dalam fase menopause, ya. Inilah yang disebut sebagai final menstrual period setelah 12 bulan amenorrhea, ya. Lalu yang kita sebut sebagai yang early itu antara 2 sampai 6 tahun, ya. Sisanya disebut sebagai late. Timing untuk menopause itu banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi, ya. Di antara genetik, ya, apakah dia merokok atau tidak, dan juga bagaimana riwayat reproduksinya. Dan FSH-nya itu sangat-sangat meningkat dan menetap. Kalau tadi fluktuatif, kadang meningkat, kadang turun, sehingga pada fase sebelumnya kita tidak menganjurkan sebetulnya, ya, untuk menggunakan FSH sebagai diagnostik untuk perimenopause, katakanlah seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah fase ini, ya, FSH-nya kalau dikatakan di literatur di atas 25, yaitu sudah menunjukkan bahwa pasien tersebut memang sudah masuk ke dalam fase menopause, walaupun tidak perlu rutin dilakukan pemeriksaan FSH, ya, apalagi kalau misalnya gejalanya jelas. Dan memprediksi FMP ini sebetulnya cukup penting, ya. Dikatakan dari laboratorium juga yang lebih stabil untuk menentukan apakah dia sudah masuk fase menopause atau dia adalah menggunakan AMH, ya, lebih sensitif dibandingkan FSH, karena FSH masih fluktuatif biasanya. Nah, kalau kita lihat, kita bahas gejalanya, yang paling banyak ini adalah hot flash, ya. Hot flash ini tadi, ya, 80% wanita itu dia mengalami dan sering pada fase transisi menopause, ya. Terutama di early, ya. Yang gejalanya adalah itu ada sensasi seperti panas di dada bagian tengah yang menjalar ke wajah,
yang nanti dia akan menjalar ke seluruh tubuh. Biasanya mungkin pada saat muncul gejalanya itu hanya sekitar 2-4 menit, bisa diikuti adanya berkeringat yang banyak atau berdebar-debar dan juga mungkin menggigil, dan bisa terjadi beberapa kali sehari. Apa yang menjadi permasalahan di sini dan kenapa hot flash ini menjadi gejala yang sangat penting ya untuk di screening ya? Karena dia akan mengintervensi bagaimana kualitas tidurnya, bagaimana kualitas konsentrasinya, bagaimana perubahan moodnya, perubahan dari penurunan energinya dan aktivitas seksualnya. Di samping itu, ya ujung-ujungnya paling biasanya mungkin masih usia reproduktif, ini akan mengganggu performa pekerjaannya. Ya, kan kita lihat kalau misalnya menopause rata-rata di 50 tahun, perimenopause itu bisa 4 tahun sebelumnya, ya. Jadi sekitar masih 40-an lah, ya masih sangat-sangat produktif. Sehingga ini bisa menjadi masalah untuk pasien tersebut. Lalu adanya peningkatan risiko dari depresi, ya depresi yang new onset pada pasien menopause. Gangguan tidur ya, karena tadi hot flash itu justru lebih sering pada malam hari, sehingga akan sangat mengganggu kualitas tidurnya dan meningkat seiring dengan proses transisi dari menopause-nya. Ya. Lalu perubahan dari kognitif, estrogen ini ternyata memiliki fungsi untuk memperbaiki fungsi kognitif, ya, mempertahankan fungsi kognitif pada perempuan. Dan biasanya ketika sudah hipoestrogen itu jadi sering lupa ya, ada kesulitan untuk mengingat kata-kata lagi dan juga mungkin brain fog. Dan ada penelitian yang menunjukkan bahwa untuk pada perempuan yang masih muda ya, ternyata yang estrogennya masih tinggi itu pada midlife awal ya, untuk yang tugas fungsi memori ternyata masih lebih bagus dibandingkan pria gitu ya. Jadi ya kalau misalnya bapak-bapak suka lupa sih ya wajar ya Pak ya gitu. Tapi kalau kata emang ibu mau punya estrogen gitu ya. Nah, tapi setelah itu dia bisa menurun sering dengan pengaruh dari fungsi hormon estrogen ini. Nah, selain itu ada juga yang disebut sebagai genitourinary syndrome of menopause atau GSM ya, atau yang dulu kita kenal sebagai vulvovaginal atrophy ya. Ini karena ada efek hipoestrogen ya di labia, klitoris, vagina, uretra dan juga di bladder ya. Lalu gejala-gejala yang sebetulnya nggak terlalu sering atau nggak terlalu spesifik ya, tetapi bisa muncul seperti ada nyeri-nyeri lutut ya, atau nyeri-nyeri sendi ya. Lalu ada nyeri di payudara ya karena ada fluktuatif dari estradiolnya, atau mungkin ada migrain yang terkait dengan menstruasinya ya, itu bisa menjadi gejala-gejala yang bisa muncul pada menopause ini. Dan bagaimana long term atau konsekuensi jangka panjang ketika terpapar terjadi defisiensi dari estrogen. Yang pertama adalah osteoporosis ya, karena tadi secara patofisiologinya dia akan meningkatkan kerja dari osteopas, dan itu bisa tinggi 1 tahun sebelum terjadinya FMP ya, sampai 2 tahun setelah FMP ya. Jadi dari perimenopause sampai postmenopause ya. Jadi maka Pak, penting sekali untuk mengenali pasien kita ini memang sudah masuk ke dalam fase perimenopause ya, karena sudah di situ risikonya. Lalu juga kardiovaskular disease meningkat setelah menopause ya, bahkan sama seperti laki-laki jadinya ya. Dan lipid profilnya juga berubah, terutama dengan LDL yang meningkat. Selain itu mungkin bisa terjadi demensia, osteoartritis, perubahan komposisi tubuh, ya, perubahan kulit, ya, kolagennya akan berkurang, dan juga mungkin ada gangguan dari keseimbangan. Nah, bagaimana kita mengevaluasi pasien-pasien kita yang kita curigai sudah masuk ke dalam proses terjadinya menopause? Pertama, kita lihat dulu apakah pasien ini usianya yang lebih 40 tahun dengan adanya menstruasi irregular ya, dengan HCG yang memang negatif ya karena masih usia reproduktif, dan adanya hot flash ya, walaupun hot flash ini tidak selalu muncul. Nah, kalau misalnya memang ada dan usianya lebih dari 45 tahun, dan kita lihat lagi apakah amenorrea ini sudah terjadi lebih dari 12 bulan. Kalau sudah, kita bisa sebut sebagai menopause, ya, menopause, clinical menopause. Ya, dia sudah masuk di fase menopause.
Tapi kalau misalnya amenorrhea belum masuk 12 bulan atau masih irregular, ya, kita bisa sebut sebagai menopausal transition, gitu. Jadi sudah mulai ada gangguan siklus menstruasi, ya, tetapi belum 12 bulan amenorrhea, nah itu kita sebut sebagai menopausal transition atau perimenopause, ya. Nah, kalau ternyata usia kurang dari 45 tahun, ya, jadi antara 40 sampai 45 tahun, kita harus lihat dulu, ya, ada hormon-hormon TSH, prolaktin, FSH, ya. Kita lihat TSH-nya proteinnya normal atau tidak, ya. Kalau misalnya ternyata normal, ya, ini kita sebut sebagai early menopause, ya, karena terjadinya di usia 40 sampai 45 tahun, ya. Tapi kalau misalnya ternyata ada permasalahan, baik entah itu TSH-nya atau prolaktinnya, ya kita harus evaluasi lebih lanjut apa yang menjadi penyebab amenorrhea, ya. Kalau kurang dari 40 tahun, ya itu kita sebut sebagai secondary amenorrhea, ya, atau salah satu kemungkinan adalah primary ovarian insufficiency itu. Nah, setelah kita sudah mendapatkan konklusi lah bahwa pasien itu sudah masuk dalam tahap menopause atau perimenopause, ini harus kita evaluasi banyak sebetulnya, harus kita evaluasi, ya, terutama dari medical history, ya. Historinya anamnesisnya banyak sekali yang harus kita assess, ya, terutama untuk mencari ada tidak riwayat-riwayat atau penyakit yang sedang diderita oleh pasien yang mungkin menjadi kontraindikasi untuk diberikan menopausal hormon terapi, ya. Kepentingannya itu salah satunya. Dan yang lainnya sebetulnya tidak rutin, ya, seperti ini, ya. Tapi kalau misalnya memang ada indikasi itu bisa dilakukan pemeriksaan. Nah, kalau misalnya memang ada dan sudah kita lakukan assessment, kita akan mempertimbangkan untuk memberikan menopausal hormon terapi. Nah, untuk menyamakan persepsi dulu, karena nanti di literatur pun nanti mungkin dokter baca atau cari istilah yang muncul adalah menopausal hormon terapi, dan ini termasuk untuk terapi yang estrogen saja, ya, yang mungkin karena kita berikan untuk pasien-pasien yang sudah dilakukan histerektomi, jadi uterus sudah tidak ada, atau untuk terapi kombinasi estrogen progesteron, ya, untuk pasien-pasien yang uterusnya masih intak, ya, dan kita berikan progesteron untuk mencegah terjadinya hiperplasia karena paparan dari estrogen. Jadi baik itu terapi estrogen saja atau estrogen dengan progesteron, nah itu kita sebut sebagai menopausal hormon terapi. Dan goal dari MHT ini adalah untuk relief dari hot flash. Utamanya itu bukan goalnya untuk mencegah kardiovaskular, bukan utamanya untuk mencegah osteoporosis, bukan sebetulnya, ya, tetapi untuk relief dari hot flash, ya, sebagai gejala dari hipoestrogen. Tetapi ada secondary efeknya, ya, untuk ya tadi, ya, untuk CVD, untuk bone loss, ya, prevention. Tapi utamanya untuk relief hot flash karena itu sangat mengganggu kualitas hidup dari pasien. Dan kalau misalnya memang pasien itu datang dengan gejala yang menopausal symptoms seperti hot flash, kita berikan estrogen yang sistemik. Tapi kalau misalnya pasien datang hanya dengan gejala GSM atau genitourinary syndrome, ya, itu sebetulnya nggak perlu sistemik, gitu. Maka kita harus mengenal ada nggak gejala sistemiknya, ya, yang menopausal symptoms tadi, atau gejalanya hanya GSM aja, gitu. Kalau GSM aja sebetulnya cukup dengan low dose, ya, low dose itu pun yang lokal, ya, kerjanya bukan yang sistemik. Nah, estrogen sendiri memang bermacam-macam, ya, ada oral, transdermal, gitu. Tapi secara umum kalau di literatur yang kami baca itu kebanyakan memang lebih prefer yang transdermal sebetulnya, ya. Tapi kalau kembali lagi ke pasien, ya, cost dan preference-nya, ya. Hanya memang ada beberapa keadaan yang menjadi kontraindikasi kalau misalnya kita akan memberikan terapi estrogen secara peroral, ya. Tapi kalau misalnya secara umum transdermal memang lebih preferable, gitu. Nah, kompromis ini diberikan hanya kalau pasiennya memang uterusnya masih intak, ya, untuk mencegah untuk terjadinya endometrial hiperplasia karena adanya paparan estrogen. Jadi kalau misalnya dia sudah dilakukan histerektomi, ini nggak perlu. Tapi kalau dia belum, ya, ini perlu diberikan.
Nah, ini ada salah satu guideline yang mungkin bisa dipakai atau kita terapkan, ya. Jadi kita lihat di sini, ya. Kita assess dulu, ya. Apakah yang tadi ya sebetulnya kurang lebih sama, ya. Apakah pasien tersebut memang sudah masuk dalam gejala menopause atau perimenopause, ya. Lalu kita lihat ada nggak, ya, indikasi untuk diberikan MHT gitu atau menopausal hormon terapi. Bisa memang tadi ya ada gejala-gejala yang terkait dengan menopausal simptomnya, ya, seperti hot flash, ada gejala GSM, ya, atau untuk proteksi tulang misalnya untuk terjadi osteoporosis, atau memang sudah ada primary ovarian insufficiency. Kalau misalnya tidak ada, ya, kita bisa sebetulnya menggunakan obat-obatan yang hormonal, ya. Tapi kalau misalnya ada, tetapi misalnya hanya GSM aja, itu, ya, kita bisa cukup memberikan yang terapi lokal saja, ya, yang vaginal estrogen terapi. Tapi kalau misalnya ada indikasi yang lain, ya, kita lihat ada nggak kontraindikasi. Jadi makanya untuk asesmen awal tuh panjang sekali, terutama di konteks analisis, ya. Ada nggak hal-hal ini? Ya, kalau misalnya ada kontraindikasi, ya kita pertimbangkan normal-normal dulu sebetulnya, ya. Mungkin saja dengan normal dia bisa transaksi. Tapi kalau tidak ada kontraindikasi, kita lihat ada komorbid atau tidak, ya. Kalau bisa ada komorbid ini dalam tabel ini, maka lebih baik kita menggunakan yang transdermal, ya. Tapi kalau misalnya tidak ada komorbid, boleh mau orang mau transdermal silakan. Ya, tapi kalau ada komorbid seperti ini, karena kalau orang dikatakan dia salah satunya dia bisa meningkatkan risiko trombosis, ya. Sehingga untuk pasien-pasien yang risiko VD-nya meningkat, ya kita lebih prefer untuk menggunakan transdermal. Lalu kita lihat lagi, sudah histerektomi atau belum? Kalau misalnya sudah histerektomi, ya ada estrogen saja. Tapi kalau misalnya belum histerektomi, ya kita menggunakan estrogen dan progesteron. Terakhir, kalau kita lihat apakah dia sudah FMP yang tadi ya namanya 12 bulan. Kalau udah, kita menggunakan yang continuous saja, ya. Tapi kalau misalnya belum, kita menggunakan siklik. Siklik itu jadi kombinasi antara estrogen dan progesteronnya. Nanti ada fase bebas kosong obatnya, ya, supaya ada siklus menstruasinya, ya. Jadi saya kira bisa cukup komprehensif kalau kita akan melakukan pendekatan bagaimana kita akan memberikan terapi untuk pasien-pasien dengan menopausal, ya. Ada beberapa hal juga yang harus dipertimbangkan sebelum memberikan obat hormonal ini. Yang pertama adalah CVD risk-nya. Kalau CVD risk-nya tinggi, ya, CVD risk-nya tinggi itu dikatakan untuk MHT-nya sebaiknya dihindari, ya, karena risiko trombosisnya akan lebih meningkat. Atau untuk pasien-pasien yang menopause sudah di atas 10 tahun, ya. Kenapa itu harus dihindari? Karena ketika sudah lebih dari 10 tahun, sudah ada pembentukan plak. Ketika kita memberikan estrogen, itu akan membuat plaknya menjadi tidak stabil, ya, sehingga risiko untuk terjadinya SHA akan menjadi lebih tinggi. Lalu juga yang kedua adalah risiko breast cancer, ya. Jadi harus kita nilai ada hitungan yang menggunakan IBIS. Kalau misalnya masuknya meningkat, ya kita hindarilah, ya, untuk menggunakan obat-obatan MHT. Jadi ini yang harus dipertimbangkan, ya. Beberapa hal yang menjadi risiko, ya, risiko untuk terjadinya penyakit yang mungkin bisa disebabkan karena pemberian MHT ini, ya. Lalu kalau untuk bone health assessment, ya, kita lihat dari pemeriksaan BMD-nya, ya. BMD-nya kita lihat kalau misalnya kurang dari 2,5, ya, itu langsung masuk guideline osteoporosis. Tetapi kalau misalnya di antara 1 sampai 2,5, kita nilai, ya, dengan FRAX, ya, ada ini bisa diakses, ya. Dan biasanya ada tergantung ya negara di mana, nah itu ada datanya, nanti tinggal dimasukkan ke kalkulatornya. Kita lihat, ya, bagaimana time risk of fraction-nya, atau dia low risk. Low risk kita nilai lagi, perlu nggak untuk dilakukan pemberian MHT atau tidak. Nah ini contoh obat-obatannya. Biasanya kita mulai dari low dose dulu, ya, low dose dari dosis yang kecil, ya. Nah ini kalau misalnya kita menggunakan yang progesteron untuk yang sekuensial atau siklus, kita pakai ini. Tapi kalau misalnya untuk yang continuous, kita pakai ini, ya. Continuous itu kalau yang sudah MRP-nya lebih dari 1 tahun, jadi kita nggak harapkan lagi ada siklus menstruasi. Nah ini kalau untuk yang lokal, ya, tapi untuk yang gejala GSM saja. Dan yang ini kalau misalnya ada kontraindikasi untuk dilakukan atau diberikan MHT, kita pertimbangkan pemberian hormonal macam-macam, ya, ada SSRI atau gabapentin, itu efekasinya cukup bagus, ya.
Bagaimana monitoring dan durationnya? Nah, monitoringnya kita lihat biasanya evaluasi 6-12 minggu setelah kita memulai terapi. Ya, kalau misalnya ada perubahan, ada perbaikan, nanti kita review lagi. Ya, dan kita lihat dari dosisnya. Kalau misalnya dosisnya, kita mulai dosis yang rendah, ya. Nanti kita titrasi sampai mencapai untuk mengurangi gejala simptomnya, terutama hot flash itu. Lalu kita lakukan tapering, ya. Itu antara 3-5 tahun ya setelah diberikan terapi itu untuk mencapai dosis yang kecil, ya. Nah, dan yang harus dilakukan adalah idealnya mamogram rutin dan pemeriksaan payudara dan juga evaluasi endometriumnya, ya, vaginal bleedingnya. Artinya kalau misalnya kita sudah kasih terapi, ternyata di dalam terapi itu ada bleeding, nah itu harus dievaluasi, ya, hati-hati apakah ada hiperplasi atau ada yang lain. Dan biasanya rekomendasi durasinya itu sekitar 5 tahun dan tidak lebih dari usia 60 tahun, karena sudah lebih dari 60 tahun itu biasanya akan lebih besar risikonya dibandingkan benefitnya. Nah, sebagai konklusi, terkesimpulan bahwa menopause itu sebenarnya stage yang natural, ya, yang alami, ya, tetapi mungkin pada tahap tertentu memerlukan tata laksana klinis dari kita, ya. Yang kedua, untuk terapi hormon masih menjadi terapi yang paling efektif, ya, tetapi ingat individualisasi dan apa yang menjadi keperluan dari pasien itu untuk diberikan hormon terapi. Untuk pasien-pasien yang ada kontraindikasi, kita bisa mempertimbangkan terapi-terapi yang non hormonal, dan jangan lupa untuk screening osteoporosis, risiko kardiovaskular dan juga cancer, ya, untuk pasien-pasien yang postmenopause. Dan terakhir, kita harus diskusikan dengan pasien apa yang menjadi risiko dan benefitnya ketika kita akan mempertimbangkan memberikan menopausal hormon terapi pada pasien kita, khususnya untuk kasus menopause dan perimenopause.